Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Kepolisian daerah atau Polda di seluruh Indonesia terkadang serentak menggelar operasi zebra. Tujuan operasi zebra hari ini tak jauh berbeda ketika operasi zebra pertama kali muncul, yakni untuk menertibkan perilaku berkendara dan menekan angka kecelakaan. Namun, tahukah kita tentang awal mula operasi zebra? Dan di mana daerah di Indonesia yang pertama kali diberlakukan operasi zebra ini? Serta bagaimana tanggapan masyarakat ketika operasi zebra diberlakukan? Untuk mendapat jawabannya, jangan lupa ikuti terus tayangan ini sampai selesai. Operasi zebra pertama kali muncul di tahun 1978. Hal ini diberlakukan pertama di Indonesia, yakni di Papua. Gagasan operasi zebra sendiri berasal dari Brigadir Jenderal Sudarmaji yang bertugas sebagai Kapolda Papua pada waktu itu. Brigjen Sudarmaji melihat banyak pengendara bermotor di Papua yang sering mengabaikan peraturan dan rambu lalu lintas. Jumlah kendaraan yang tercatat kurang lebih 20.000 buah, paling banyak sepeda motor. Jumlah kendaraan sebanyak ini tidak tergolong banyak untuk wilayah seluas Papua, tetapi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan sangatlah tinggi. Brigjen Sudarmaji selaku Kapolda Papua pada waktu itu memikirkan cara bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran taat dan tertib dari para pengendara. Menurut Brigjen Sudarmaji, taat dan tertib berguna untuk mengurangi angka kecelakaan. Sudarmaji akhirnya mengusulkan operasi penertiban perilaku berkendara dengan sandi zebra. Menurut Kompas edisi 31 Agustus 1986, kata zebra di sini berasal dari penyeberangan orang di jalan raya atau zebra cross. Tempat ini sering dilanggar oleh pengendara bermotor. Oleh karena itu, Brigjen Sudarmaji menamakan operasinya dengan nama Sandi Zebra. Operasi ini menekankan pada penindakan tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar lalu lintas sekecil apapun. Seperti yang dicatat oleh redaksi Suara Pembaharuan, ternyata operasi zebra membawa manfaat besar bagi pemakai kendaraan bermotor di pulau terbesar dalam gugusan Nusantara itu. Pemakai kendaraan, khususnya yang ada di Jayapura, ibu kota provinsi Papua, berangsur-angsur tertib. Di tahun-tahun berikutnya, Brigjen Sudarmaji pindah tugas dinas ke Denpasar, Bali. Dia menjadi Kapolda untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Seperti di Papua, Sudarmaji melihat kesemrawutan lalu lintas. Dia kembali menerapkan operasi penertiban bersandi zebra ini. Tetapi kali ini, operasi penertiban bersandi zebra beroleh penolakan dari penduduk. Gubernur Bali akhirnya pun turun tangan untuk membantu menerangkan kepada masyarakat tentang pentingnya operasi sandi zebra. Gubernur Bali waktu itu mendukung operasi penertiban ala Sudarmaji dengan menambahkan kendaraan operasi, sehingga perlawanan masyarakat pun akhirnya surut. Keberhasilan operasi bersandi zebra terdengar pula oleh Polda Jawa Timur. Keadaan lalu lintas di Jawa Timur serupa dengan Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Tidak di luar kota dan tidak di dalam kota, keadaan lalu lintas sekarang ini benar-benar memprihatinkan. Tulis Mingguan Jayabaya tanggal 13 Maret 1983. Bedanya, jumlah kendaraan di Jawa Timur jauh lebih banyak ketimbang di Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Perebutan ruang di jalan-jalan kota antara pengendara dan pejalan kaki seringkali berakhir ricuh. Tiap ada kesempatan, sopir-sopir pasti selalu senang ngebut. Banyak sopir memarkir kendaraan seenaknya sendiri. Biarpun sudah ada zebra cross, biarpun sudah ada jembatan penyeberangan orang, tiap hari ada saja orang yang menyeberang jalan bukan pada tempatnya. Perilaku serampangan pengendara dan pejalan kaki ini mengakibatkan angka kecelakaan tumbuh tinggi di Jawa Timur. Di kota Surabaya saja, korban kecelakaan lalu lintas yang mati setiap 3 hari ada 4 orang. Belum ditambah dengan kota-kota lain di Jawa Timur yang mempunyai jalan-jalan besar. Akhirnya, Polda Jawa Timur pun menggelar operasi penertiban bersandi zebra. Pengendara bermotor di Jember, Jawa Timur cukup terkejut dengan tindakan keras polisi dalam operasi zebra. Saking terkejutnya, mereka ketakutan untuk berkendara. Dari sinilah nama operasi zebra mulai terkenal di seluruh penjuru tanah air.
oleh para wartawan di Jawa Timur, Brigjen Sudarmaji dijuluki sebagai Bapak Sandi Zebra. Catat rekaman peristiwa 85. Di luar Jawa, operasi Zebra tidak hanya menyasar pengendaraan bermotor di jalan, tetapi juga pengemudi bus air dan ketoki di sungai. Misalnya di Kalimantan Tengah pada tahun 1985. Bentang alam Kalimantan Tengah memungkinkan sungai menjadi sarana transportasi. Para pengemudi ketoki kerap kali memanfaatkannya untuk mengambil untung lebih dengan memuat penumpang sebanyak-banyaknya ke dalam ketoki. Muatan berlebihan tersebut membuat ketoki rawan tenggelam. Polisi pun berupaya mengurangi potensi kecelakaan dengan menggelar operasi Zebra di laut atau di sungai. Pada akhirnya, operasi Zebra merambah ke seluruh wilayah Indonesia secara serentak di tanggal 25 Juli tahun 1985. Instruksi pelaksanaan operasi Zebra datang dari Kapolri waktu itu, yakni Anton Sudarwo. Di saat bersamaan, Sudarmaji sudah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dia memimpin operasi Zebra di Jakarta. Inilah operasi Zebra pertama kali di ibu kota. Terhadap kritik polisi korup dalam operasi Zebra, Sudarmaji mengamini bahwa memang ada polisi korup. Tetapi dia bilang, polisi seperti itu akan ditindak tegas. Dia menyebut ada sebuah operasi untuk menindak polisi korup. Operasi itu bernama Operasi Bersih. Operasi Zebra di seluruh Indonesia berlangsung selama 72 hari di tahun 1985. Polri mengklaim operasi ini dapat menurunkan angka kecelakaan sebesar 49,8%. Korban tewas setelah kecelakaan pun turun. Sebelum operasi Zebra, korban tewas setelah kecelakaan sebanyak 30 orang per hari. Ketika operasi Zebra berlangsung, korban tewas berjumlah 15 orang per hari. Polri juga membuka data pemasukan negara dari operasi Zebra. Secara nasional, denda tilang operasi Zebra 56 miliar rupiah di tahun 1985. Selain data mengenai operasi Zebra, Polri juga mengemukakan data tentang operasi bersih. Sebanyak 797 anggota Polri terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka memperoleh sanksi beragam, mulai dari mutasi, sanksi administratif, bahkan sampai dengan penurunan pangkat. Itulah awal mula operasi Zebra, dan lokasi di mana operasi Zebra dilakukan di Indonesia, serta siapakah yang awal mula mencetuskan operasi Zebra. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.